Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para wali siswa yang saya hormati, dan juga seluruh anak didik min satu yang berdagai yang mualim sayangi. Pertama-tama mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah limpahkan, Allah kucurkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari sama disampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua serta ananda sekalian yang mu'alim sayangi, pada kesempatan yang baik ini izinkan mu'alim untuk berbagi rasa, berbagi hal dalam momen memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang sangat spektakuler kalau pakai bahasa sekarang. Sebuah peristiwa yang mungkin secara akal dan nalar manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Hanya perlu iman dalam hati untuk menyikapi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu bagi umat muslim, bagi umat Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi landasan akidah bagi umat Islam. Artinya bagi umat Islam yang tidak mempercayai, tidak meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka akidahnya dipertanyakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Isra al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram dal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun mengakui peristiwa Isra ini pasti, karena memang peristiwa ini Allah lah yang secara sengaja memanggil Nabi kita Muhammad untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerima perintah sholat. Memang secara akal naluri kembali mu'alim katakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak akan pernah sanggup akal menerimanya. Bagaimana mungkin Nabi kita Muhammad melaksanakan perjalanan dari kota Mekkah menuju Palestina ke Masjidil Aqsa. Lantas dari situ Nabi kita berangkat menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha, untuk bertemu Rabb Tuhannya Azza wa Jalla. Rasulullah juga mengadakan beberapa perjalanan-perjalanan. Nah, akhirnya setelah selesai menerima perintah itu dan cukup bagi Nabi kita Muhammad untuk perintah itu, beliau kembali lagi ke ke kota Mekah pada pagi harinya.
Tapi inilah sebuah fakta. Inilah sebuah keagungan. Inilah sebuah kemahabesaraan Allah SWT. Apakah yang tidak mungkin bagi Allah kepada kita, kepada makhluknya? Pasti Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Nah, jadi itulah sekelumit tentang memaknai peristiwa Isra Mi'raj. Lalu karena ini perintah sholat yang Nabi kita Muhammad terima, langsung Allah yang memanggil beliau, Allah yang menyampaikan langsung kepada beliau, dan Nabi kita Muhammad langsung menerima titah ini, berarti menunjukkan bahwa ibadah sholat ini sangat penting bagi kita umat Islam. Lantas, apakah kita begitu mudah untuk meninggalkan sholat? Lantas, apakah kita meremehkan ibadah sholat ini? Lantas, apakah kita membiarkan diri kita untuk terjerumus ke dalam lingkaran kehidupan yang mengabaikan perintah sholat? Sementara baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad langsung beliau menghadap bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat ini. Jadi kepada para orang tua, pada anak-anak sekalian, yuk mari, selagi umur kita masih ada, fisik kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk mengabdikan diri kita, terutama ketika tiba waktu sholat. Kita gerakkan diri kita, gerakkan fisik kita, gerakkan hati kita untuk menghadap kepada Allah SWT dalam cara ibadah sholat. Itu yang Mu'alim sampaikan. Mudah-mudahan momen peristiwa Isra Mi'raj ini dijadikan sebagai muhasabah dalam diri kita, bahwa betapa ibadah sholat ini sangat urgen, sangat penting sekali, di mana ketika Rasulullah langsung menjemput perintah ini, maka berarti itu sangat penting sekali. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu selagi umur kita masih ada. Karena ketika nanti fisik sudah lemah, tubuh sudah melemah, tentu kita tidak akan bisa sempurna untuk mengerjakan ibadah sholat kita ini. Wabil khusus bagi kita yang laki-laki seperti Mu'alim, upayakan untuk bisa berjamaah di masjid ataupun di musola. Upayakan untuk bangkit pagi waktu subuh, karena disitulah keberkahan yang luar biasa. Seperti Rasulullah katakan, seandainya tahu umatku ini tahu betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya keberkahan waktu subuh, merangkak pun kita akan kita lakukan. Merangkak kita, bahasa Jawanya merangkang, ke masjid, ke musola akan kita lakukan. Yuk, pacu diri kita untuk menuju rumah Allah. Apalagi ini akan masuk ke bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Tapi jangan hanya pada saat bulan Ramadan saja kita berboyong-boyong, berbondong-bondong, berduyun-duyun meramaikan salat masjid. Namun setelah Ramadan berlalu, kita pun berlalu meninggalkan masjid. Tidak, justru semakin meningkat ibadah kita selesai Ramadan.
Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau mu'alim lancang menyampaikan berbagi rasa dan berbagi hati, berbagi pikiran pada kesempatan ini. Ini hanya untuk mengisi waktu luang dalam rangka momentum peringatan Isra wal Mi'raj yang telah terjadi atau dilaksanakan pada hari Kamis ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.